Pemirsa, sidang lanjutan perkara dugaan pencurian komponen alat berat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Selasa 10 Desember kemarin. Dalam sidang ini, agenda utama adalah pemeriksaan perdana terhadap saksi dari Jaksa Penuntut Umum, dan kasus ini melibatkan terdakwa Edi Gunawan alias Kimley yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian komponen alat berat yang merupakan milik CVSNA. Oke, 22 Agustus itu siang hari. Pada saat itu saudara di mana? Di rumah. Di rumah. Saya tanya lagi, saudara di mana? Di rumah. Di rumah. Saya punya bukti. Saudara di rumah Anatania membawa parang. Itulah pada saat itu saudara dihukum. Sidang lanjutan perkara dugaan pencurian komponen alat berat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Selasa 10 Desember kemarin. Dalam sidang ini, agenda utama adalah pemeriksaan perdana terhadap saksi dari Jaksa Penuntut Umum yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian komponen alat berat yang merupakan milik CVSNA. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Muhammad Syafrizal Fahmi dengan dua hakim anggota yaitu Suwarjo dan Otto Edwin. Para pihak yang hadir dalam persidangan termasuk Jaksa Penuntut Umum, kuasa hukum terdakwa, serta terdakwa sendiri Edi Gunawan. Dalam persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 saksi yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkara ini. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Henry Gunawan alias Kim Hen yang tak lain adalah adik kandung terdakwa. Henry memberikan keterangan sebagai saksi pelapor dalam perkara ini. Selain itu, 2 saksi fakta juga turut dihadirkan yaitu Unyil dan Kariman. Tujuan dari pemeriksaan saksi dalam sidang ini adalah untuk mengungkap lebih dalam kronologi kejadian serta fakta-fakta yang terkait dengan objek barang yang menjadi inti permasalahan dalam kasus dugaan pencurian komponen alat berat. Kasus ini juga berawal dari dugaan bahwa komponen alat berat yang dicuri merupakan milik dari CVSNA, sebuah perusahaan yang pada awalnya didirikan oleh orang tua terdakwa dan saksi pelapor. Dalam jalannya sidang, suasana sempat memanas antara terdakwa Edi Gunawan dengan saksi pelapor Henry Gunawan. Oke, 22 Agustus itu siang hari. Pada saat itu saudara di mana? Di rumah. Di rumah. Saya tanya lagi, saudara di mana? Di rumah. Di rumah. Saya punya bukti. Saudara di rumah Anatania membawa parang. Itulah pada saat itu saudara dihukum. Itu jam berapa? Pada saat di rumah, biasanya kita balik ke rumah. Saya punya bukti rekaman yang mulia. Ya, makanya. Bukan di Pelarian, mungkin bisa saya perlihatkan. Tadi banyak dari saat itu saya ada di mana? Biasanya ada di rumah. Kalau sebelum dari mana ya dari sana mungkin. Ya. Oke. Pada saat itu saya tahu saudara di rumah Anatania. Pas saya kejadian, saya mencopot, saudara ditelepon. Saudara ditelepon, makanya bergegas dari ke situ. Saya pulang ke rumah, lalu telepon. Saya tahu itu. Makanya saya tanya, bukan urus saudara ini mencuri, menggelapkan. Saat itu belum diberi waris. Siapa kalau satu meninggal, ahli warisnya tidak bisa menguasai. Jadi kuasa sebenarnya sepertiga dari ahli waris itu. Komen aja lebih jauh. Oke. Terdakwa Edi Gunawan menyatakan bahwa kesaksian yang disampaikan oleh saksi pelapor tidak sesuai dengan fakta yang ada. Menurut terdakwa, pernyataan yang disampaikan oleh Henry Gunawan dalam persidangan tidak menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Dalam pandangan terdakwa, hal tersebut menjadi bagian dari proses klarifikasi terhadap perkara ini. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Noval BITV melaporkan. Sidang hari ini, saksi pelapor, semua nggak beres. Bohong semua, satu pun nggak ada yang ini. Saya juga heran penuntut umum kok bisa menaikkan dan tidak melihat. Katanya akte mengatakan itu. Saya mengejar. Dugaan saya pemalsuan tanda tangan orang tua. Itu aja dicek. Itu kalau dicek, saya jamin semua terungkap. Buktinya, saya tanya, kalau dia hadir, tanda tangan dan cap jempol, dia cuma bilang saya pertegas karena saya tahu. Ada cap jempol, dia bilang hanya tanda tangan. Sudah dibuktikan? Ya, saya lupa. Itu kan sudah memberi keterangan palsu. Tapi nggak apa-apa, ini berproses saja. Ya kan, saya rasa hakim punya hati nurani. Kayak dulu yang 406, dia
memaksakan saya, ya bebas saya. Tapi jaksa kasasi itu hak-hak jaksa aja. Semua nggak beres. Saksi dari Unyil, alat berat. Saya bilang kalau dia membeli perusahaan, ada nggak? Ada di akte. Saya bilang nggak ada, gimana? Tanda tangan aja nggak ada. Itu kan punya waris orang tua. Kenapa? Saya tahu. Karena dia mau pinjam uang, dulu harus tanda tangan ibu. Komanditer, persetujuan. Kalau PT itu komisaris, harus tanda tangan ibu. Makanya ibu saya menjadi wakil direktur, istrinya jadi komanditer. Kalau ini dicek aja udah. Tapi sudah saya laporkan semua. Saya udah laporkan dia. Pencurian uang, pemalsuan ini dalam proses saja semua. Terus saya bilang dituduh saya mencuri. Kalau mencuri itu apa? Ngambil barang orang tidak tahu. Saya tanya keterangan saksi. Lupa ingat. Nanti saya buktikan. Dokumentasi rekaman ada Pak Kariman itu. Jelas. Saya tunjukkan. Kalau itu benar artinya dia membuat keterangan palsu. Cuma dia tadi bilang nggak ingat ya? Nggak ingat. Kalau dia bilang nggak ada tadi, lain cerita. Nggak ingat. Dan berbeda juga keterangan. Dan berbeda. Saya lapor Henry, pencurian mesin. Udah saya pasang pelang. Itu namanya pencurian. Ini proses juga. Uang rekening atas nama almarhum hilang juga. Dimasuk ke rekening dia. Itu juga saya proses. Alat berat istrinya. Ada saya dokumentasi. Alat berat keluar dari gudang. Ada saya dokumentasi. Semua. Pakai trailer BH, plat sekian berapa. Jika perlu nanti saya lapor. Mobil trailer itu saya jadikan ikut serta juga. Bukti. Saya tidak mencopot. Saya tidak mencopot loh. Yang mencopot Sudarsono. Kalau Sudarsono mencopot, kenapa dia diikutkan juga jadi tersangka? Iya kan? Kalau orang mencuri, saya misalnya mencuri, saya ajak Randy ikut. Ren, kau buka itu. Apakah dengan suruhan saya dia ini bebas dari hukum? Bersama-sama. Harus bersama-sama. Karena kenapa? Begitu dia mencuri, dia berjanji sama Sudarsono supaya Darsono bekerja sama dia. Mengerti tidak? Bekerja sama dia. Tadi keterangan saksi, begitu kerja katanya sebulan. Lebih, 1 bulan langsung berhenti. Nah itulah fakta hukum yang ada. Harusnya penyidik tarik. Si Sudarsono juga ikut mencuri. Bukan saya. Saya memang suruh. Sekarang misalnya, ibu saya suruh, Bu, tolong ambil barang orang itu. Yang kena siapa? Pasti ibu duluan, baru saya ikut serta. Nah, disinilah yang fakta hukumnya. Saya dugaan saya semua penyidik semua. Saya bukan ini. Saya ngomong penyidik, bukan saya dugaan lagi. Penyidik ini semua rekayasa. Sama. Diatur semua, sesuai pesanan. Jaksa menerima aja. Ya, udahlah. Biar proses lah. Mau damai apa tidak damai itu urusan belakang lah. Kita lihat bukti fakta yang sebenarnya. Kok tadi kita sempat meminta kepada hakim menghadirkan saksi penyidik tadi ya? Saya minta. Itu saksi kunci. Saksi verbal. Karena saya minta. Saya buktikan ini semua. Semua ditolak. Ditolak kok. Kayak saya mau tanya juga nanti. Banyak yang saya tanya. Nantilah di persidangan. Kalau saksi verbal datang, banyak saya itu. Iya. Kok kalau boleh tahu yang dicopot itu apa tuh kok? Berapa? Alat komputer, komponennya. Nah, supaya kalian tahu, Henry melarikan 3 unit. Itu kan bundel waris. Apapun katanya sepertiga itu kan ya kata dia, tapi fakta hukum kan beda. Bundel waris. Putusan PN sudah, putusan pengadilan tinggi sudah, putusan Mahkamah Agung sudah. Nggak ada. Suruh bagi 3. Iya kan? Itu udah jelas. Nggak ada cerita. Punya dia apa sepertiga itu ngomong kosong. Tapi saya masih kejar si Yeni. Dugaan saya pemalsuan. Termasuk notarisnya ikut serta. Mudah-mudahan ini berlanjut. Saya kemanapun tempuh hukum 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun saya cari. Saya kejar terus. Karena saya mencari keadilan. Itu aja. Oke, siap.